Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada apa? Silakan duduk. Begini Bu, saya mau melaporkan pasien Nyonya A. Beliau sudah dirawat selama 5 hari, tetapi masih belum ada perkembangan sama sekali. Jadi saya bermaksud untuk melakukan ronde keperawatan. Oh iya, yang pasien di nomor 7 itu ya, yang diagnosa medisnya diabetes mellitus dengan gangren. Betul Bu, klien sudah dirawat selama 5 hari, tetapi masih belum ada kemajuan. Jadi bagaimana, apakah Ibu setuju jika kami melakukan ronde keperawatan pada Nyonya A? Boleh, saya setuju. Bagaimana dengan persiapannya dan kapan pelaksanaannya? Saya sudah mempersiapkan tim ronde keperawatan beserta literatur dan proposal kegiatannya. Insya Allah besok akan dilaksanakan kegiatannya. Nah, hari ini saya akan melakukan info konsen terlebih dahulu kepada pasien dan keluarganya. Boleh, coba saya lihat literatur dan proposal yang sudah dibuat terlebih dahulu. Ini Bu, silahkan. Oke, silakan lakukan ronde keperawatan besok pagi di jam 9. Dan jangan lupa hari ini berikan info konsen kepada pasien dan keluarga ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam Sus, silahkan masuk. Bagaimana Bu kondisinya hari ini? Masih lemas Sus, seperti kemarin. Iya Sus, ibu saya nggak mau makan terus lihat dari lukanya sepertinya keluar nanah karena berwarna kuning gitu suster. Oh begitu ya Bu. Untuk menindaklanjuti masalah penyakit yang Ibu alami, kami berencana untuk melakukan ronde keperawatan. Adapun tujuan dilakukannya ronde keperawatan yaitu untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Nanti saya akan dibantu dengan rekan saya, dokter dan perawat ahli gizi, dan beserta tim medis lainnya. Untuk itu, saya meminta izin kepada Ibu dan keluarga Ibu untuk mengisi formulir persetujuannya. Boleh Sus, silahkan. Saya setuju, asalkan bisa segera sembuh. Iya Sus, saya ingin ibu saya segera sembuh dan saya akan mengisi formulir tersebut. Baik, terima kasih atas persetujuan Ibu dan keluarga. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum Suster Rizka dan Pak Indra. Seperti yang sudah kita rencanakan, hari ini kita akan melakukan praronde keperawatan, di mana pasien yang akan kita pilih yaitu Nyonya A dengan diagnosa diabetes mellitus dengan gangren. Iya Bu, saya rasa memang bagus kalau Nyonya A menjadi pasien yang akan dirondekan. Maka dari itu, tolong ya Suster Rizka dan Pak Indra nanti dikaji lebih lanjut lagi masalah yang ada pada Nyonya A. Baik Bu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Rizka Nurpia. Saya di sini akan merawat Ibu untuk hari ini dengan rekan saya, Bapak Indra. Bagaimana Ibu kabarnya? Masih belum ada perubahan Sus. Semalam juga susah tidur, luka di kaki juga terasa basah. Iya Sus, semalam ibu saya gelisah dan keluar cairan kuning dari lukanya. Oh, begitu ya, Bu. Baik, kami di sini akan melakukan pengkajian pada Ibu untuk mengetahui masalah apa yang ada pada Ibu. Oh iya, silahkan Sus. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Mari Bu, saya tinggal. Bu, pengkajian sudah kami lakukan pada Nyonya A. Oh, bagaimana hasilnya? Ternyata masalah yang didapat oleh Nyonya A adalah mengalami penurunan sensasi pada kaki terutama pada bagian luka. Gelisah di malam hari, kulit kaki pucat, CRT-nya lebih dari 3 detik, akral dingin, kulit kering, terdapat kalus pada kaki kiri, luka diameternya 7 cm, terdapat puls dan jaringan nekrotik, berbau dan turgor kulitnya menurun. Baik, kalau begitu besok kita akan melakukan ronde keperawatan pada Nyonya A.
Saya juga akan mengundang dokter dan ahli gizi untuk ikut bersama kita dalam ronde keperawatan. Baik, Bu. Assalamualaikum, selamat pagi rekan-rekan. Pada hari ini kita akan melaksanakan ronde keperawatan. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan tim ronde keperawatan pada pagi hari ini. Sebelah saya ada Suster Ayu yang bertugas sebagai perawat primer 1 atau sebagai kepala tim. Kemudian ada Suster Vina sebagai perawat primer 2, kemudian ada Suster Rizka dan Pak Indra sebagai perawat asosiat 1 dan 2. Selanjutnya ada konselor di sini yaitu Dokter Indah dan Mbak Agita sebagai ahli gizi. Nah, langsung saja kepada Suster Ayu, silakan membacakan riwayat atau data dari Nyonya A. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pasien dalam ronde keperawatan kali ini adalah Nyonya A, usianya 55 tahun. Pasien dengan diagnosa diabetes mellitus dengan gangren. Pasien mengalami mati rasa pada bagian kaki daerah luka, gelisah di malam hari. Respirasi klien 24 kali per menit, tekanan darah 140/80, nadi 80 kali per menit, suhunya 37,5, kulit kaki pucat, pulsasi arteri darah pedis posterior menurun, CRT-nya lebih dari 3 detik, akralnya dingin, penurunan sensasi pada kaki, kulitnya kering, terdapat kalus pada kaki kiri. Diameter lukanya 7 cm, luka tampak kotor, terdapat pus dan jaringan nekrotik, berbau, serta turgor kulitnya jelek. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Suster Rizka dan Pak Indra? Saya ingin menambahkan terkait pemeriksaan penunjangnya, Bu. GDS-nya 320 mg per desiliter, kulturnya Enterobacter aerogenes, dan leukositnya 15,5 kali 10 nanoliter. Dari suhunya bagaimana, Sus? 37,5, Dok. Kira-kira apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tindakan apa saja yang sudah dilakukan selama 5 hari kemarin? Sudah dilakukan teknik rawat luka yang aseptik dan medikamentosa. Oh, seperti itu. Baiklah, sekarang kita menuju kamar pasien untuk melakukan validasi data. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Bagaimana keadaan hari ini? Selamat pagi, Sus. Saya masih mengalami mati rasa di bagian kaki daerah luka. Saya ingin segera pulang, Sus. Oke, baik. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada pasien terlebih dahulu. Dilihat dari hasil pengkajian, memang benar bahwa pasien tersebut mengalami diabetes dengan gangren pada kaki kirinya. Dilihat dari keadaan jari kelingking pasien, di sini sudah terlihat bahwa lukanya itu sudah tampak menghitam, berbau, mengeluarkan pus, dan perfusi pada area tersebut sudah tidak bagus. Jadi alangkah baiknya kita melakukan pengangkatan pada area tersebut. Kalaupun ibu ingin mempertahankan jari kelingking ibu, itu hasilnya malah tidak bagus, Bu. Jadi silahkan ibu pikirkan dahulu. Apabila ibu berkenan, nanti pada visit sore saya akan melakukan tindakan. Tapi saya masih ragu dan takut, Dok. Bagaimana nanti rasanya? Mungkin hanya sedikit nyeri, Bu, karena saraf-saraf di bagian ini juga sudah rusak. Baiklah, Dok. Nanti saya akan bicarakan lagi dengan suami dan keluarga saya. Iya, silahkan. Apa ada keluhan lain? Bagaimana dengan makannya, Bu? Waduh, Bu, ibu saya suka nyolong-nyolong makanan, kadang mencuri makanan yang manis maupun yang berlemak, dan kadang juga ngemil makanan yang diberikan oleh saudara saya ketika saya tidak ada, dan kadang-kadang makanan dari rumah sakit malah tidak dimakan. Oh, jadi begitu. Begini, Bu, kaki ibu ini tidak hanya dapat disembuhkan dengan obat-obatan saja, tetapi faktor nutrisi atau makanan juga sangat berperan penting. Jadi bagaimana ibu bisa cepat sembuh kalau ibu tidak bisa mengatur pola makan ibu? Nah, Bu, sekarang yuk semangat kita ubah pola makan ibu, dan ibu harus bisa mengatur pola makan ibu ya. Habis makanan di sini tidak ada rasanya, Bu. Jadi kurang selera. Memang masakannya sudah ditakar sesuai dengan kondisi ibu, Bu. Iya, Bu.
Baiklah Bu, untuk laporannya kami terima. Nanti untuk kelanjutannya kami informasikan kembali. Terima kasih ya Bu, kami permisi dulu. Selamat pagi. Iya Sus, selamat pagi. Baik, setelah kita memvalidasi data, saya persilakan untuk dokter dan ahli gizi untuk memberikan masukan atau pendapatnya terkait permasalahan Nyonya A. Saya persilakan terlebih dahulu kepada dokter. Oke, baik. Kalau dari saya, mungkin untuk terapinya tetap dilanjutkan saja ya, untuk pemberian antibiotik dan pemberian insulinnya. Untuk nanti visit sore, apabila pasiennya sudah berkenan, saya akan melakukan debridement jaringan pada area yang sudah menjadi gangren, dan saya akan melakukan amputasi sebagian. Iya dok. Mbak, ini dietnya tetap sama saja ya. Yang saya tambahkan itu hanya kandungan protein dan seratnya saja. Jadi maksud saya menambahkan kandungan protein ini adalah untuk mempercepat pemulihan luka di kaki Nyonya A. Seperti itu ya Sus. Oh iya Sus, ini pasiennya makannya tolong lebih dijaga ya, soalnya pasiennya sedikit agak bandel. Siap, laksanakan Mbak. Jadi, diagnosa utama pada pasien tersebut adalah kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan faktor mekanik seperti tekanan atau robekan yang ditandai dengan adanya luka pada kaki sebelah kiri dengan kondisi luka berbau, bernanas, serta nekrosis. Maka dari itu, kita harus menambahkan intervensi sesuai dengan advice dari dokter dan tim gizi. Intervensi yang dapat dilakukan diantaranya yang pertama, melakukan perawatan luka dengan teknik aseptik. Yang kedua, anjurkan klien untuk melakukan mobilitas secara maksimal untuk mencegah terjadinya penekanan terlalu lama yang dapat menyebabkan detritus. Yang ketiga, kolaborasi dengan dokter untuk melakukan debridement jaringan dan nekrotomi. Yang keempat, kolaborasi pemeriksaan dengan tim gizi. Baiklah, adakah yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Cukup Bu. Cukup Bu. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir dalam ronde keperawatan kali ini terkait permasalahan pada Nyonya A. Alhamdulillah dalam ronde keperawatan ini rekan-rekan sangat memberikan masukan dan sarannya dalam proses penyembuhan luka terhadap Nyonya A. Baik, dari hasil yang didiskusikan tadi, saya akan menyimpulkan bahwa intervensi yang diberikan kepada Nyonya A terkait diagnosa medisnya diabetes mellitus dengan gangren, yaitu intervensi dari dokter, melanjutkan pemberian insulin, kemudian pemberian antibiotik, dan selanjutnya itu ada tindakan debridement jaringan, itu pun bila pasien menyetujui. Kemudian dari Mbak Gita sebagai ahli gizi, intervensi yang diberikannya yaitu memberikan makanan tinggi protein dan tinggi serat. Selanjutnya pada perawat tetap melakukan perawatan luka setiap hari ya. Baik Bu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Cukup Bu. Baiklah, kalau tidak ada, ronde keperawatan hari ini akan saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.